Yang pertama, kita akan membahas apa itu rekening tabungan. Rekening tabungan adalah produk jasa keuangan yang disediakan oleh bank, berfungsi sebagai tempat nasabah menyimpan uang secara aman. Uang yang disimpan dalam rekening tabungan biasanya dapat diambil kapan saja atau fleksibel melalui berbagai saluran seperti anjungan tunai mandiri atau ATM, teller bank, atau layanan perbankan digital. Adapun 3 fungsi rekening tabungan. Yang pertama, sarana transaksi digunakan untuk menerima transfer gaji, melakukan pembayaran tagihan, dan transfer ke pihak lain. Kedua, keamanan. Menyimpan uang di bank lebih aman daripada menyimpannya dalam bentuk tunai di rumah. Ketiga, pengendalian keuangan. Membantu nasabah memisahkan dana untuk kebutuhan spesifik seperti dana darurat atau dana liburan. Jenis-jenis rekening tabungan. Yang pertama, tabungan biasa atau reguler. Kedua, tabungan berjangka. Ketiga, tabungan anak atau pelajar. Keempat, tabungan haji atau umrah. Kelima, tabungan valuta asing atau falas. Saya akan menjelaskan yang pertama, prosedur pembukaan rekening di kantor cabang. Tahap pertama, ambil nomor antrian. Datang ke kantor cabang terdekat dan ambil nomor antrian untuk layanan customer service. Pastikan membawa semua dokumen dan persyaratan. Yang kedua, wawancara dengan customer service. Setelah dipanggil, Anda akan berhadapan dengan petugas customer service. Sampaikan niat Anda untuk membuka rekening. Lalu, customer service akan menjelaskan jenis-jenis tabungan yang tersedia. Yang ketiga, pengisian formulir. Anda akan diminta mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening, serta melengkapi data diri. Petugas customer service akan membantu memverifikasi keabsahan dokumen Anda. Yang keempat, setoran awal. Anda akan diarahkan ke teller untuk melakukan setoran tunai pertama. Jumlah setoran awal ini akan langsung menjadi saldo awal rekening Anda. Yang kelima, penerimaan buku dan kartu. Anda akan menerima buku tabungan dan kartu ATM yang sudah aktif. Anda akan diminta membuat PIN untuk kartu ATM dan memastikan rekening Anda telah siap digunakan. Untuk membuka rekening Brimo melalui aplikasi Brimo, pertama kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama Brimo. Kalian bisa langsung mendownloadnya di Play Store maupun App Store. Setelah aplikasinya terinstall, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Tampilannya seperti ini. Kita klik daftar sekarang. Pada menu ini, kita akan melakukan verifikasi nomor handphone. Kita isikan nomor handphone kita, pastikan nomornya aktif agar dapat menerima WhatsApp atau SMS yang berisi kode OTP yang dikirim oleh Bank BRI. Setelah mengisi nomor handphone, kita klik verifikasi. Jika kode sudah diterima, masukkan kode ke dalam kolom yang sudah disediakan. Pastikan kode OTP diisi dengan benar. Jika kode OTP benar, maka akan otomatis langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah verifikasi email. Masukkan email kalian, lalu klik verifikasi. Setelah itu, cek email yang berisi kode OTP dari Bank BRI. Masukkan kode OTP ke dalam kolom yang sudah disediakan. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu syarat dan ketentuan. Baca terlebih dahulu, setelah itu centang semua persetujuannya. Pada tahap ini kita akan diminta untuk memfoto KTP. Siapkan KTP, perhatikan hal-hal berikut untuk foto KTP. Pastikan KTP berada dalam bingkai saat pengambilan foto. Setelah itu gunakan KTP asli bukan fotokopi. KTP tidak terpotong, KTP tidak buram, dan tidak ada pantulan cahaya. Ketika melakukan foto KTP, pastikan KTP kamu dalam bingkai dan tunggu hingga berubah warna menjadi biru. Tahap ini, isi data yang masih kosong sesuai dengan KTP. Setelah selesai, kalian cek kembali data kalian.
Pastikan tidak ada kesalahan penulisan. Setelah itu, klik lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fasilitas fisik dan akses dasar pada saat mempunyai buku tabungan. Yaitu ada 4. Yang pertama, buku tabungan atau salinan elektronik e-statement. Yang kedua yaitu ada kartu ATM atau kartu debit. Yang ketiga yaitu setoran dan penarikan tunai. Yang keempat yaitu jaminan LPS. Untuk buku tabungan atau salinan elektronik atau e-statement, ini merupakan catatan resmi yang merinci semua mutasi uang masuk dan keluar rekening. Kini banyak bank yang menggantinya dengan e-statement yang dikirimkan via email setiap bulannya. Yang kedua yaitu kartu ATM atau kartu debit. Kartu utama yang memungkinkan nasabah menarik uang tunai, transfer, atau melakukan pembayaran di mesin ATM atau mesin EDC atau terminal pembayaran lainnya. Yang ketiga yaitu setoran dan penarikan tunai. Layanan dasar untuk menyetor atau menarik uang tunai melalui teller di kantor cabang manapun atau melalui ATM store atau tarik tunai. Yang keempat yaitu jaminan LPS. Dana nasabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS hingga batas tertentu, memberikan rasa aman dan resiko kebangkrutan bank. Selanjutnya yaitu fitur perbankan digital. Ini adalah fitur-fitur yang paling banyak digunakan karena memberikan kemudahan transaksi tanpa harus ke bank. Ada 4. Yang pertama yaitu mobile banking. Yang kedua internet banking. Yang ketiga SMS banking atau USSD. Yang terakhir yaitu KRIS. Mobile banking adalah aplikasi yang diinstal di smartphone untuk semua transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan. Tagihan apa sih? Tagihan listrik, telepon, pulsa, pembayaran motor, dan lainnya. Hingga pembukaan deposito dan pinjaman. Yang kedua yaitu internet banking. Ini merupakan layanan yang diakses melalui browser komputer. Idealnya ini untuk transaksi dalam jumlah besar atau kebutuhan bisnis. Biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan. Yang ketiga yaitu SMS banking atau USSD. Layanan transaksi menggunakan pesan teks atau kode dial berguna di area dengan koneksi internet yang lemah. Dan yang terakhir KRIS yang sering kita gunakan. Fitur ini yang terintegrasi dengan mobile banking untuk melakukan pembayaran cepat dengan memindai kode QR standar. Selanjutnya yaitu kita bahas jenis-jenis kartu ATM atau debit. Yang pertama yaitu ada kartu debit GPN. Apa sih GPN itu? GPN itu gerbang pembayaran nasional. Fungsinya itu hanya berlaku untuk transaksi di dalam negeri saja atau di Indonesia. Keuntungannya, biaya transaksinya misalnya biaya transfer beda bank itu cenderung lebih murah karena tidak melalui jaringan internasional.
Yang kedua yaitu kartu debit Visa atau Mastercard. Fungsinya berlaku untuk transaksi di dalam dan di luar negeri internasional, termasuk transaksi online di e-commerce global, termasuk juga pembayaran MRT di luar negeri. Keuntungannya yaitu lebih fleksibel untuk perjalanan dan belanja internasional. Catatannya seringkali memiliki tingkatan seperti klasik, gold, platinum. Ini tuh jenis kartu-kartunya yang menentukan batas harian penarikan dan transfer. Kemudian ada kartu debit prioritas. Fungsinya yaitu diberikan kepada nasabah dengan saldo minimum tertinggi atau nasabah khusus atau private banking. Keuntungannya yaitu batas transaksinya jauh lebih besar, layanan eksklusif di lounge bandara, dan juga potongan harga khusus. Raut kekecewaan terlihat dari wajah Rudi Cahyadi, seorang pedagang gorengan di Bekasi, Jawa Barat yang harus merelakan uang tabungannya di dalam kotak kayu yang mencapai jutaan rupiah rusak dimakan rayap. Uang pecahan 5.000 hingga 100.000 rupiah yang Rudi tabung selama 4 tahun itu beberapa di antaranya bahkan sudah tak berbentuk. Pedagang gorengan yang biasa mangkal di depan Polsek Cikarang Utara ini mengaku baru mengetahui uang tabungannya rusak saat ia hendak mudik. Pertama, sekarang gimana ada 2 kotak? Ya, 2 kotak. Jadi yang satu waktu kita buka kok udah pada dimakan rayap. Nah, buka satunya lagi ternyata sama. Dari sekitar 10 juta rupiah, 9 juta diantaranya dalam kondisi rusak. Rudi berharap pihak Bank Indonesia masih menerima uangnya agar bisa ia gunakan untuk membayar uang sekolah anak. Kisah berbeda datang dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Seorang warga Dusun Punia, Kecamatan Matiro Bulu harus merelakan uangnya senilai 140 juta rupiah bersama sejumlah perhiasan yang hangus dilalap si jago merah. Sejumlah harta benda berharga pun ikut hangus bersama rumah tempat tinggalnya pada Sabtu sore. Video amatir ini merekam kepanikan warga saat api berkobar di rumah panggung milik Haji Langke. Dalam sekejap, api meluluh lantakkan rumah panggung yang berada di lokasi permukiman padat penduduk tersebut. Dugaan awal api bersumber dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.